Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Pendengar dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari-hari ini ada sebuah berita yang senantiasa diekspos di media yang menjadi headline beberapa surat kabar, itu keberangkatan calon jemaah haji ke Tanah Suci. Sebuah ibadah yang sangat mulia, sebuah ibadah yang sangat agung. Ketika kita melihat saudara-saudara kita berada di bandara, mereka tersenyum, mereka menaiki pesawat, sebagai orang yang beriman kita harus cemburu kepada mereka. Kita harus ingin berada di posisi mereka. Dan bagi calon jamaah haji yang akan berangkat, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah ini sangat luar biasa. Ibadah ini sangat prestisius. Ibadah ini adalah undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah ini akan menghilangkan dosa. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Man hajja hadzal bait," barang siapa yang mengerjakan ibadah haji di Masjidil Haram, di rumah ini, falam yarfuth walam yafsuq, dan ia tidak berhubungan dengan istri atau pasangannya dan tidak melakukan hal-hal yang menjurus pada hubungan tersebut, dan ia tidak melakukan kefasikan, kharaja kayaumin waladathu ummuh, maka ia akan pulang dalam kondisi seperti di saat hari di mana ibunya melahirkannya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ia akan dibersihkan dari dosa sebagaimana bayi yang baru lahir, sebagaimana saat hari pertama kita menghirup udara segar di dunia yang fana ini. Siapa yang tidak ingin dosa-dosanya diampuni oleh Allah? Pendosa seperti kita sangat berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karena setiap hari kita berdosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak melakukan dosa. Dan ibadah ini salah satu cara untuk menghapuskan dosa-dosa kita sampai ke akar-akarnya. Dan yang menakjubkan lagi, sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i. Nabi SAW bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah." Selang-selinglah antara haji dan umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub kama yanfil kir khabathal hadid. Selang-selinglah antara haji dan umrah. Karena sesungguhnya dua ibadah ini akan menghilangkan kemiskinan dan dosa sebagaimana api akan menghilangkan karat dari besi. Allahu Akbar. Ini adalah perjalanan yang ajaib. Coba kita pikirkan, seluruh ibadah non-bisnis itu akan menguras harta kita, dan kita akan pulang ke tanah air dalam kondisi harta kita berkurang dan menurun. Tapi ini tidak berlaku untuk perjalanan haji dan umrah. Justru perjalanan ini akan meningkatkan harta dan rizki kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi yang mengatakan, yanfiyanil faqra wad dhunub, dua amalan ini akan menghilangkan kemiskinan. Oleh karena itu coba lihat bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang mengerjakan umroh setiap tahun, bahkan umroh setiap 2 kali dalam setahun atau lebih. Saudara-saudara kita yang haji setiap tahun, apakah mereka menjadi bangkrut? Apakah mereka menjadi miskin dengan keberangkatan mereka tersebut? Dan Nabi bersabda dengan wahyu, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan ayat 4, Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan Nabi mengatakan, dua perjalanan ini akan menghilangkan kemiskinan dan menghilangkan dosa. Coba kita tanya kepada saudara-saudara kita yang menunda-nunda hajinya, mengapa Anda melakukan hal tersebut? Maka alasan yang terbanyak mereka kemukakan adalah karena faktor dunia, karena faktor pekerjaan, karena faktor
rapat karena faktor bisnis, karena mereka menyayangkan kalau mereka meninggalkan usaha mereka dalam waktu 40 hari atau 20 hari. Mereka takut kehilangan omset mereka. Mereka takut kehilangan tender mereka. Mereka takut kehilangan proyek mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah hadis ini sudah menjamin bahwa rizki kita tidak akan berkurang jika kita mengerjakan haji dan umrah? Ini adalah cara berikhtiar mencari rizki yang halal. Itu dengan mengerjakan haji dan umrah, karena dia akan mengikis dosa dan mengikis kemiskinan. Walaupun yang perlu kita garis bawahi, niat utama kita karena Allah dan mencari ridha Allah. Jangan sampai niat utama kita beribadah mencari dunia, karena akan terkena surat Hud ayat 15, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la bikhusun ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Dan orang-orang yang mencari kehidupan dunia dan perhiasannya saat mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya tujuan utama mereka mencari dunia, maka kita akan berikan tujuan mereka dan mereka tidak dizalimi. Tetapi ingat, mereka tidak mendapatkan tempat tinggal di akhirat nanti kecuali neraka. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan ibadah haji. Jika kita mampu, jika kita sudah memiliki rezeki dan memiliki kesiapan fisik yang dituntut oleh syariat. Dan ingatlah, Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas untuk diberikan kepada orang yang mengerjakannya kecuali surga. Allahu Akbar. Kecuali surga, jamaah sekalian. Oleh karena itu, bagi orang dan bagi saudara-saudara kita yang akan berangkat ke tanah suci, renungkanlah keutamaan yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Resapilah fadilah haji, bahwa surga sudah dipersiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang hajinya mabrur. Bahwa ampunan telah ditawarkan oleh Allah bagi orang-orang yang hajinya mabrur. Dan rizki yang berlimpah telah dijamin oleh Allah, dan rizki yang halal dan baik telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang belum bisa berangkat pada tahun ini, maka tataplah saudara-saudara kita dengan tatapan cemburu. Lalu doakan mereka agar mereka mendapatkan haji yang mabrur. Lalu berusahalah, berikhtiarlah, tabunglah apa yang bisa kita tabung. Berusahalah apa yang bisa kita usahakan, dan berdoakanlah kepada Allah agar Allah berkenan mengundang kita pada tahun-tahun yang akan datang. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.